Pernah nggak sih kamu mikir kalau ilmu tajwid itu cuma sekedar aturan hafalan yang kaku? Sering banget kan kita ngerasa gitu. Padahal nih, kalau kita telusuri lebih jauh, tajwid itu sebenarnya adalah fisika suara yang luar biasa menakjubkan loh. Ini tentang proses mekanis yang terjadi langsung di dalam rongga mulut kita sendiri. Nah, di penjelasan kali ini, kita bakal ngebongkar satu konsep yang spesifik dan seru banget. Namanya idgham mutajenisain. Siap-siap ya, karena kita bakal ngelihat langsung apa yang secara fisik terjadi waktu huruf-huruf tertentu saling bertabrakan. Oke, biar gampang, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari konsep dasarnya dulu, terus kita bakal tur anatomi ke pangkal gigi, ujung gigi, dan pertemuan bibir. Terakhir, kita rangkum semuanya biar makin nempel. Langsung aja yuk! Bagian pertama, kita mulai dari kenalan dulu nih sama konsep utama dari idgham mutajanisain. Sebelum kita masuk ke istilah-istilah yang teknis, coba deh bayangin, kalau ada dua suara yang mirip banget tabrakan di mulut waktu kita ngomong dengan cepat, lidah kita pasti otomatis nyari cara yang paling gampang kan? Nah, itulah inti dari kata idgham yang secara bahasa berarti memasukkan atau meleburkan. Terus, mutajenisain artinya dua hal yang sejenis. Jadi, kalau di istilah tajwid, ini terjadi pas dua huruf itu punya makhraj atau tempat keluar suara yang sama persis, tapi sifat hurufnya beda. Huruf pertama yang posisinya sukun alias mati bakal sepenuhnya kesedot masuk ke dalam huruf hidup yang ada di sebelahnya. Jadi mekanisme utamanya tuh efisien banget. Coba perhatiin perbandingannya di sini. Huruf pertama itu benar-benar diabaikan ya, seolah-olah nggak pernah ada. Terus sebagai gantinya, huruf kedua ini ditekan kuat-kuat seakan-akan dia ganda alias dibaca pakai tasydid. Bisa dibilang ini aturan emas kita ya, lebur total demi kelancaran artikulasi. Lanjut ke bagian kedua. Kita mulai tur anatominya dari kelompok A, yaitu di area pangkal gigi. Sekarang, fokus kita ada di pertemuan antara ujung lidah sama pangkal gigi seri atas. Di sini ada 3 tokoh utama kita, huruf to, dal, dan ta. Coba deh sekarang kamu ikutin. Angkat ujung lidah kamu dan tekan kuat-kuat ke pangkal gigi atas, tepat di batas gigi ketemu gusi. Berasa nggak? Nah, ketiga huruf ini, to, dal, ta, semuanya lahir dari titik persis yang lagi kamu sentuh itu. Terus, apa jadinya kalau mereka berdua ketemu? Coba lihat tulisan di kiri, ada ta sukun ketemu dal di kata afqawalat dakwah. Secara fisik, lidah kita pasti bakal ribet banget kalau maksa ngucapin tak mati, terus langsung buru-buru pindah ke dal dari titik yang sama. Jadi yang sebenarnya terucap itu justru asqawalat dakwah. Lidah kamu dengan pinternya melompati huruf ta dan langsung menebalkan bunyi dalnya. Mulus banget kan? Dan ini juga berlaku buat kebalikannya loh, waktu dal sukun ketemu ta. Contohnya di kata qad tabayyana. Karena mereka ini berbagi tempat asal yang sama, lidah secara alami cari jalan pintas. Kamu ngeleburin dalnya dan langsung lompat ngebunyiin ta yang digandakan. Jadinya qad tabayyana. Sekali lagi, ini murni tentang kemudahan fisik di mulut kita. Tapi, tunggu bentar. Kita jeda sebentar nih tur anatominya. Pasti muncul pertanyaan kan, emangnya setiap pertemuan huruf-huruf ini selalu melebur dengan sempurna, 100% hilang gitu aja tanpa sisa? Nah, jawabannya nggak selalu. Ini dia pengecualian pertama yang super menarik. Namanya idgham naqis atau leburan yang nggak sempurna. Waktu huruf to sukun, yang secara karakter itu tebal dan kuat banget, ketemu sama ta yang tipis, si to ini nggak mau hilang gitu aja. Jadi di kata basattah, kamu nggak bacanya jadi besata. Kamu harus nahan sedikit sifat tebal atau istilah dari huruf to waktu ujung lidah udah bersiap, baru dia dilepas jadi huruf ta. Asli, ini butuh kontrol mekanis yang jago banget loh di mulut kita. Oke, masuk ke bagian ketiga, kita geser ke kelompok B, yaitu area ujung gigi. Yuk kita geser fokus kita agak sedikit keluar sekarang. Dari pangkal gigi tadi, coba dorong ujung lidahnya dikit aja ke depan, lalu jepit pelan-pelan di antara ujung gigi seri atas dan bawah. Nah, di titik inilah tempat lahirnya huruf dho, za, dan si tebal dho. Tiga-tiganya itu ibaratnya satu kos-kosan, berbagi titik koordinat yang sama persis di ujung gigi kamu. Waktu tak sukun nabrak zal, dial had dzalika, bayangin deh, secara anatomi canggung banget kan kalau kita harus desis buat ta, terus langsung ganti mode getaran zal di titik yang persis sama. Makanya hukum idgham mutajanisain langsung ambil alih. Suara ta ditelan habis. Kamu langsung aja baca huruf zal yang ditekan ganda. Jadinya yalhadzalika.
Nah, ini contoh terakhir buat kelompok B. Pas dhol sukun nabrak si raksasa dho di idh dholamtum. Daripada lidah kamu repot-repot bunyikan dhol yang tipis terus mendadak pindah gigi ke dho yang tebal menggelegar, secara fisik bakalan jauh lebih simpel kalau kamu langsung tembak aja ke huruf dho yang bertasydid. Hasilnya, idh dholamtum. Bener-bener potong kompas yang sangat efisien. Kita lanjut ke bagian keempat, sekarang tentang pertemuan bibir untuk kelompok C. Sekarang lupain soal gigi dan pindahin fokus kamu ke bagian paling depan wajah, bibir. Ada dua huruf yang jagoannya bibir banget, yaitu ba dan mim. Makhraj mereka adalah bertemunya bibir atas dan bibir bawah. Tapi awas, perhatiin pengecualian besarnya di sini. Khusus untuk pertemuan yang satu ini, hukumnya wajib banget. Sekali lagi, wajib disertai sama dengungan di rongga hidung yang biasa kita kenal dengan istilah gunnah. Coba sekarang bibirnya dirapetin. Pas huruf ba sukun ketemu mim di yarkab ma'ana, kamu harus ngilangin letupan huruf ba-nya. Bibir kamu tahan tetap rapat, terus dorong udaranya naik ke rongga hidung buat nyiptain dengung mim yang tebal. Yarkab ma'ana. Jangan keburu dibuka ya bibirnya. Dengungan ini tuh syarat mutlak biar peleburannya sah. Alright, kita sampai di bagian kelima. Waktunya ngerangkum semuanya di ringkasan cara membaca. Tadi kita udah asik cobain langsung secara fisik. Sekarang kita lihat panduan visualnya. Ini dia master cheat sheet kita. Kalau kamu perhatiin kolom cara baca, polanya jelas banget kan? Huruf pertamanya hilang dan huruf kedua dikasih tasydid. Mulai dari ajibat da'watukuma sampai ke amanat tha'ifah. Tapi ingat ya, selalu ingat dua pengecualian kita tadi. Tahan ketebalan pas to, ketemu ta, dan pastikan dengungnya ditahan kuat pas ba, ketemu mim di irkam ma'ana. Jadi gimana? Udah mulai kerasa kan sensasi tajwid di mulut kamu? Belajar idgham mutajanisain ternyata bukan sekedar nebak-nebak bacaan tulisan Arab di kertas. Ini tuh bener-bener soal kesadaran sama mekanika suara kita sendiri. Tajwid itu ibarat seni mengendalikan instrumen paling luar biasa yang kita punya, yaitu rongga mulut kita, buat ngasilin suara yang sempurna dan mulus, persis kayak gimana Al-Quran pertama kali diturunkan. Teruslah berlatih ya, rasain tiap gerakan lidah dan bibir kamu, dan kamu pasti ngerasa baca Al-Quran jadi jauh lebih seru dan hidup dari sebelumnya.